お試しって約束だったけど、やっぱ俺と正式に。和也ごめんルカちゃん、ちょっと話があるんだ。Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini ya. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini, Minchan bakal bahas anime berjudul Kanojo Okari Shimasu. Anime ini bergenre harem komedi dan menceritakan sebuah layanan buat para jomblo, yaitu pacar sewaan. Di Jepang sedang populer sebuah aplikasi jasa yang memberikan layanan pacar sewaan full 12 jam bagi mereka yang membutuhkannya. Biasanya nih, yang pakai jasa ini adalah mereka yang belum pernah merasakan pacaran, buat teman kondangan, dibawa ke acara keluarga, atau hanya menghabiskan uang. Nah, karakter utama di anime ini adalah Kinoshita Kazuya. Dia ini hampir seumur hidup menjomblo, sampai dia kuliah akhirnya bisa mendapatkan pacar. Tapi baru sebulan pacaran, sang pacar mutusin dia karena ada cowok yang lebih ganteng dan juga tajir. Hal tersebut membuatnya galau sepanjang hari. Dan ketika dia ingin mencari pelampiasan, tanpa sengaja dia ngelihat iklan di internet yang isinya adalah tentang pacar sewaan. Nah, nyobainlah dia akhirnya. Oke, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah, yuk langsung masuk ke pembahasan kali ini. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Kinoshita Kazuya dicampakkan oleh Mami yang merupakan pacar pertamanya setelah sebulan berpacaran. Malamnya, Kazuya mengecek akun sosial media Mami dan mengetahui gadis itu memblokirnya. Kazuya frustasi saat memikirkan kemungkinan Mami telah memiliki pacar baru. Saat itu, ia menemukan aplikasi Rent a Girlfriend dan memutuskan untuk mencobanya. Keesokan harinya, Kazuya bertemu pacar sewaannya yang bernama Chizuru. Ia yakin gadis itu memiliki penampilan payah, namun begitu Chizuru menyapanya, Kazuya terkejut menyadari gadis itu sangat cantik. 何やってんだろう俺。どうせ相当盛られたブスが来るに決まって。和也くんだよね。オレンジのシャツにストライプのパンツ。 Keduanya pergi ke kafe untuk berkenalan singkat dan Kazuya memberikan sejumlah uang sebagai bayaran. Setelahnya, mereka pergi berkencan dengan mengunjungi akuarium dan Chizuru terpesona melihat ikan-ikan di sana. Di akhir kencan, Chizuru memegang tangannya yang membuat Kazuya merasa spesial. Malamnya, Kazuya membaca ulasan dari orang lain dan mengetahui bahwa Chizuru melakukan hal tersebut kepada semua orang. Merasa dipermainkan, Kazuya meninggalkan ulasan buruk yang menyatakan bahwa Chizuru bahkan tidak tahu nama-nama ikan. Kazuya melihat buku tabungannya dan mengingat ayahnya yang memberitahu bahwa mereka tidak akan mengirim uang lagi untuknya. Kazuya diminta agar tidak mengamburkan uangnya dan mengatakan kepada ayahnya dia tidak kuliah untuk bersenang-senang. Namun, Kazuya mengingkari ucapannya demi membalas dendam kepada Chizuru dan memutuskan menyewa gadis itu sekali lagi. Di hari berikutnya, Kazuya bertemu Chizuru, tetapi karena melihat gadis itu terlalu manis, Kazuya tidak bisa mengatakan apapun. Sepanjang hari, Kazuya bertingkah dingin dan mengatakan bahwa mereka benar-benar orang asing. Keduanya pergi lagi ke akuarium dan Chizuru mulai berbicara tentang ikan. Kazuya menyadari gadis itu sepertinya membaca ulasannya dan telah mempelajari tentang ikan. Kazuya marah mengetahui semua usaha gadis itu hanya bagian dari akting dan membentaknya yang menarik perhatian orang-orang. Chizuru menyeret Kazuya ke tempat sepi dan memarahinya habis-habisan.
Ia mengingatkan bahwa dirinya adalah pacar sewaan dan Kazuya seharusnya sudah memahami syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi. Chizuru mengeluh karena Kazuya memberinya 1 bintang pada ulasan yang membuat ratingnya turun. Meski demikian, Chizuru akan mencoba melakukan yang terbaik jika Kazuya masih ingin melanjutkan kencan mereka hari itu. Ponsel Kazuya berdering dan dia memberitahu bahwa neneknya pingsan. Kazuya langsung pergi menuju rumah sakit dan Chizuru memutuskan mengikutinya karena waktu kencan mereka masih tersisa. Di rumah sakit, nenek Nagomi menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Nenek menanyakan siapa gadis yang dibawa Kazuya, namun ibunya juga tidak tahu dan bertanya apakah gadis itu pacarnya. Ayahnya menyangkalnya dan meyakini bahwa gadis itu tidak mungkin mau jadi pacar Kazuya. Merasa tertekan dan diejek, Kazuya menyatakan bahwa Chizuru adalah pacarnya. Nagomi langsung bersemangat dan ingin meninggalkan rumah sakit untuk mengadakan pesta penyambutan, tetapi orang tua Kazuya langsung menghentikannya. Saat ayah dan ibu Kazuya kembali ke toko, Nagomi bertanya apakah Chizuru tidur dengan Kazuya. Chizuru menjelaskan bahwa ia dan Kazuya sepakat akan melakukannya di waktu yang tepat, namun karena Kazuya adalah putra tertua di keluarga, ia ingin mendapatkan persetujuan dari Nagomi terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Nagomi memberi mereka izin dan memutuskan menelpon teman-temannya untuk mengenalkan mereka pada pacar Kazuya. Kazuya menjelaskan bahwa Nagomi telah dirawat di rumah sakit beberapa kali dan berteman dengan pasien lainnya. Chizuru kaget dan menyatakan bahwa neneknya juga pasien di rumah sakit, tapi nenek tidak tahu tentang pekerjaannya. うちのおばあちゃんも入院してるの。この病院に。どうしよなんだよそんな焦って。う。入院してるの。よっぽどピンチなんですけど。バカ、声出さないで。そんなこと言ったって。Mereka berdua bersembunyi di balik selimut dan berhasil mengelabui Nagomi agar pergi. Sebelum keduanya berhasil meninggalkan ruangan, nenek Chizuru yang bernama Sayuri melihat mereka. Tidak ingin merepotkan Chizuru, Kazuya memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia tidak punya pacar, namun Chizuru tetap melanjutkan aksinya. Nagomi dan Sayuri senang karena cucu mereka bersama dan menantikan kapan mereka akan menikah. Chizuru memberitahu bahwa ia dan Kazuya perlu memberitahu nenek masing-masing bahwa mereka sudah putus. Kazuya menjelaskan betapa penting neneknya dan bahwa dia ingin mengenalkan pada pacar sejati sebelum dia meninggal. Kazuya menceritakan tentang pacar sebelumnya yang menolak untuk bertemu dengan nenek dan kemudian mencampakannya. Kazuya kemudian meninggalkan ulasan bintang 5 untuk Chizuru dan memutuskan tidak menghubunginya lagi. Dia melanjutkan kehidupan jomblonya, namun keesokan harinya, dia dan Chizuru bertemu secara tak sengaja di kampus. Kibe dan Sun bertanya apakah Kazuya mengenal gadis yang ada di hadapannya. Kazuya tersadar dan berpura-pura memberitahu ia tidak mengenal gadis tersebut. Chizuru memutuskan melakukan hal yang sama dan langsung pergi begitu saja. Kibe dan Sun curiga sesuatu sebenarnya terjadi antara Kazuya dengan gadis itu, namun Kazuya memastikan bahwa ia hanya salah orang. Setelah berpisah dengan Sun dan Kibe, Chizuru menyeret Kazuya ke sebuah ruangan dan menyuruhnya tidak memberitahu siapapun tentang pekerjaannya. Ia juga meminta Chizuru untuk tidak pernah menyewanya lagi. Namun sesampainya di apartemen, keduanya terkejut menyadari mereka ternyata tinggal di kamar yang bersebelahan. Nagomi menelpon Kazuya memberitahu bahwa dia akan mengunjunginya dan dia ingin Chizuru juga datang. Kazuya memohon kepada Chizuru untuk berpura-pura menjadi pacarnya saat neneknya datang, namun gadis itu menolak. Nagomi tiba dan mereka mulai menunggu Chizuru. Kazuya keluar untuk menelponnya dan sambil berpura-pura bicara dengannya di telepon, dia pergi ke sebelah dan memohon pada Chizuru sekali lagi, tapi gadis itu tetap menolak. Kazuya kemudian memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, namun Nagomi ternyata sudah mengira bahwa hubungan keduanya telah berakhir. Kazuya bertanya apakah Nagomi marah kepada Chizuru. Nagomi mengungkapkan dia pernah ragu akan ada gadis yang menyukai Kazuya. Tetapi Chizuru menunjukkannya mimpi yang indah sehingga ia tidak akan pernah bisa membencinya. Chizuru mendengar percakapan tersebut dari jendela
dan memutuskan untuk bertindak sebagai pacarnya. Dia datang ke apartemen Kazuya dan meminta maaf karena terlambat. Nagomi senang melihat Chizuru dan langsung memeluknya sambil menangis. Saat Nagomi pergi, ia menyuruh Kazuya mengunjungi hari Rabu sambil membawa Chizuru. Kazuya berhasil meyakinkan Chizuru untuk menjadi pacarnya selama 1 jam setiap hari Rabu, tetapi dia menetapkan aturan bahwa dia tidak akan pernah berbicara dengannya di kampus atau menghubunginya di luar aplikasi. 一切の干渉をしない。大学でも当然赤の他人。来週レンタルするよ君のこと。でも来なくていい。今日こんなんじゃまともにレポート書けなかったろ。水原ありがとう水原。毎週水曜1時間だけ。毎週水曜日1時間だけならレンタルされてあげる。 Keesokan harinya, Kazuya bertemu dengan Mami yang melihat betapa cantiknya gadis itu. Saat itu di apartemen, Chizuru memanggilnya dan mereka pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Chibe dan Sun melihat keduanya dan berpikir bahwa Chizuru ingin mengontrak Kazuya ke sebuah sekte dan mengambil semua uangnya. Kazuya memberitahu bahwa keduanya salah paham dan karena terus disudutkan, ia akhirnya mengatakan bahwa Chizuru adalah pacarnya. Kibe dan Sun membawa Kazuya menjauh dari Chizuru dan menanyakan apakah dia sudah tidur dengan gadis itu. Kazuya menegaskan bahwa ia tidak tidur dengan Chizuru. Setelah memperkenalkan diri, Kibe dan Sun mengajak Chizuru untuk pergi minum. Sesampainya di sana, Kazuya terkejut melihat Mami dan Kibe meminta maaf karena dia tidak tahu Mami akan ikut nongkrong bersama mereka. Kazuya merasa canggung dan ingin pergi, tapi dia tidak bisa meninggalkan Chizuru sendirian. Setelah kembali dari toilet, Kazuya mendengar Mami membicarakan tentang nafsunya yang besar dan selalu ingin berbuat mesum dengannya. Kazuya tidak bisa mengatakan apapun dan merasa Mami sengaja mempermalukan Kazuya di depan teman-temannya. Chizuru membelanya dan menyuruhnya untuk tidak menjelek-jelekan Kazuya. Chizuru mengatakan Mami seharusnya tidak boleh memberitahu apa yang dilakukan saat berkencan dengan sembarang orang. Saat keduanya berdebat, Kazuya menyatakan bahwa dia memang seperti yang disebutkan Mami dan Chizuru memutuskan pergi. Dalam perjalanan pulang, Kazuya memikirkan alasan Chizuru membelanya karena dia adalah pacar sewaan. Mami yang rupanya mengikuti Kazuya berterima kasih karena sudah membelanya dan menyatakan bahwa dirinya gagal sebagai pacar. Mami mengatakan dia tidak tahu Kazuya memiliki sisi jantan dan menawarinya mampir ke tempatnya. Kazuya tidak bisa langsung menerima tawaran tersebut karena tahu Mami memiliki pacar. Namun, Mami mengungkapkan bahwa dia berbohong. Ponsel Mami berbunyi menerima pesan dari adiknya yang sedang berada di rumah bersama teman-temannya sehingga dia tidak jadi mengajak Kazuya mampir. Kazuya memikirkan hal tersebut sebagai kesempatan dan memutuskan untuk mengundang Mami ke tempatnya. Mami terkejut dan Kazuya panik. Ia beralasan hanya ingin menunjukkan ikan barunya kepada Mami. Kazuya juga menjelaskan undangannya bukan berarti bahwa ia belum bisa melupakannya. Namun perlahan, Kazuya mulai frustasi menyadari dirinya masih mengharapkan sesuatu yang tak bisa ia miliki. Mami mengomentari Chizuru tentang sifatnya yang pemarah dan sangat berbeda dengan penampilannya yang terlihat pendiam. Ia semakin menjelek-jelekan Chizuru yang membuat Kazuya mengatakan bahwa Chizuru tidak seperti itu dan meskipun dia masih menyukai Mami, ia tidak bisa membiarkan Mami menghina Chizuru. Kazuya meninggalkan Mami dan pergi ke apartemen Chizuru berencana untuk meminta maaf. Ia mencoba menekan bel pintu, namun menduga gadis itu belum pulang. Tak lama kemudian, Chizuru datang dari arah tangga dan Kazuya langsung meminta maaf. Chizuru mengatakan dia tidak marah karena dirinya hanya pacar sewaannya. Ia juga memberitahu dirinya tidak mempermasalahkan Kazuya yang lebih membela mantan pacarnya dan menanyakan apakah dia berhasil berpacaran dengan gadis itu lagi. Kazuya mengatakan Mami menolaknya dan malah membuat gadis itu membencinya. Kazuya menyebut dirinya adalah sampah yang masih berharap pada masa lalu, bahkan dia juga menyeret Chizuru dan menyakitinya. Ia mulai putus asa dan menangis, menyadari betapa menyedihkan dirinya. Namun Chizuru mengatakan bahwa perasaannya kepada Mami bukan sesuatu yang menyedihkan dan hal itu menunjukkan betapa besarnya perasaan Kazuya untuk gadis itu. ごめんな水原。本当何なんだろう俺。いつまでもくだらねえ未練引きずって関係ないあんたまで傷つけて。簡単に忘れられないから大切なんでしょ。
恋できちゃう関係より幾分マシよ。くだらなくなんかないわよ。 Keesokan harinya, teman-teman Kazuya mengajaknya pergi ke pantai. Ia melihat Mami ternyata ikut bersama mereka dan memikirkan kejadian semalam. Namun Kibe memberitahu bahwa Mamilah yang menyarankan Kazuya dan Chizuru untuk ikut. Kazuya meminta maaf Chizuru tidak bisa ikut karena ada acara tersebut terlalu mendadak. Kibe pun mulai mengoceh bahwa Kazuya dan Chizuru harus berbaikan. Ia juga menyuruhnya memperlakukan Chizuru dengan baik karena gadis itu saat ini adalah pacarnya. Tidak peduli jika Kazuya masih memiliki perasaan kepada Mami. Sementara itu, Mami diam-diam marah karena Kazuya berkencan dengan gadis lain dalam waktu kurang dari sebulan setelah mereka putus. Ia berencana untuk membuat hubungan Chizuru dan Kazuya berakhir. Mami pergi dan meminta maaf kepada Kazuya atas sikapnya dan mengingatkan berapa banyak kenangan indah yang mereka miliki bersama selama sebulan. Mereka bahkan memutuskan bahwa anak mereka akan dipanggil Maya, tapi sekarang Maya tidak akan pernah lahir. Kazuya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang Chizuru, tetapi kemudian melihat orang lain dari kampus mereka dan mengetahui bahwa Chizuru dan teman-temannya juga memutuskan untuk istirahat pasca ujian di pantai. Karena dia dalam penampilan Ichinose, tidak ada yang menyadari dirinya adalah Chizuru Mizuhara. Saat kelompok lain pergi, Kazuya memutuskan untuk tidak mengungkapkannya karena dia hanya akan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Kazuya akhirnya menjadi orang yang harus pergi membeli barang-barang dari toko dan saat dia pergi ke toilet untuk menjernihkan pikirannya. Chizuru yang saat itu juga berniat memakai toilet terkejut karena Kazuya ada di sana dan tidak mengunci pintu. Tiba-tiba Kazuya menariknya masuk dan Chizuru menegaskan bahwa mereka hanya klien dan pacar sewaan. Kazuya menjelaskan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali dengan Mami dan ia khawatir jika hal itu akan menyinggung perasaan Chizuru. Namun, hal itu malah membuat Chizuru kesal dan menegaskan sekali lagi bahwa ia hanya pacar sewaan. Chizuru juga memberitahu bahwa semua sikap baiknya karena ia mengasihani Kazuya. Tiba-tiba, Mami yang berada di luar toilet memanggil Kazuya. Kazuya keluar sendirian dan memberitahu bahwa dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Namun Mami mengingatkan bahwa ponsel Kazuya tertinggal di meja. Saat Mami mencoba untuk membuka pintu, Chizuru keluar dan mengubah penampilannya menjadi Chizuru. Saat itu, Sun dan Kibe juga datang dan melihat Chizuru. Mereka protes karena Kazuya tidak memberitahu bahwa Chizuru ternyata ada di pantai. Kazuya beralasan bahwa Chizuru sedang mengunjungi keluarganya di Shimoda dan karena mendapat waktu luang, ia sekalian mengajaknya ke pantai. Mami kemudian minta maaf kepada Chizuru tentang kejadian tempo hari, namun diam-diam dia semakin frustasi dengan keberadaannya di sana. Rombongan kembali ke pantai dan Kazuya pergi ke laut, sedangkan Chizuru tetap di pantai. Mami memanggil Kazuya di balik bebatuan, menjelaskan bahwa dia kehilangan gelangnya dan memintanya untuk membantu mencarinya. Namun tiba-tiba dia mendekati Kazuya dan menciumnya. 春は束縛きついんだよ。私はって聞いてます？ええ、ごめんなさい。和也さんを信じてますから。 Kazuya ingat bagaimana dia bertemu Mami pertama kali hingga akhirnya berpacaran dengan gadis itu. Ia memberitahu bahwa dia belum pernah berpacaran dan Mami juga mengungkapkan bahwa meski dia pernah memiliki pacar sebelumnya, namun hubungannya tidak bertahan lama dan menyatakan dirinya juga tidak berpengalaman. Saat itu, Mami menggenggam tangan Kazuya yang membuatnya berjanji bahwa dirinya akan membahagiakan gadis itu. Kembali ke masa kini, Mami menyudahi ciumannya dan meminta maaf karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia kemudian meminta Kazuya melupakan apa yang terjadi dan bersikap normal di depan orang lain. Namun, Kazuya tidak bisa berhenti memikirkan ciuman tersebut dan menjadi sangat frustasi. Ia memisahkan diri dari teman-temannya ketika Nagomi menelponnya untuk memberitahu bahwa dia akan pulang dari rumah sakit dan bisa menemui Chizuru sesuka hati. Sementara itu, teman-teman Kazuya menanyakan di mana Chizuru tinggal dan mereka ingin bisa mampir ke rumahnya. Kazuya memikirkan neneknya dan memutuskan untuk berhenti berbohong. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menunjukkan kepada Nagomi pacar aslinya.
Akhirnya, Kazuya mengumumkan bahwa hubungannya dengan Chizuru sudah berakhir karena ketidakcocokan. Kibe marah dan meninju Kazuya. Keduanya saling pukul dan Kibe menebak Chizuru mencampakkannya karena sikapnya terhadap Mami. Kazuya melupakan perasaannya dan menyatakan Kibe tidak memahami perasaannya kepada Mami. Kibe beralih kepada Mami, ia menyuruh gadis itu berhenti bersikap baik kepada Kazuya seolah memberi harapan. Setelah pergi dari sana, Chizuru memberitahu bahwa apa yang dilakukan Kazuya tidak salah dan mereka salah paham karena tidak tahu yang sebenarnya. Kazuya memberitahu bahwa neneknya akan keluar dari rumah sakit minggu depan dan dia akan berhenti menggunakan Chizuru sebagai pacarnya. Chizuru kembali ke toko untuk mengambil pakaiannya, tetapi saat dia melihat teman-temannya di luar, dia tidak bisa masuk dan berganti pakaian. Kibe kemudian muncul dan ingin berbicara dengannya. Kazuya melihat mereka dan bersembunyi untuk menguping. Kibe memberitahu Chizuru bahwa dia mengenal Kazuya sejak mereka di taman kanak-kanak. Kibe setuju bahwa Kazuya idiot dan menceritakan kisah betapa optimisnya Kazuya dan bagaimana dia tidak pernah menyerah pada bunga yang ditanamnya saat SD. Pada akhirnya, Kibe memberi Chizuru 2 tiket ferry dan meminta Chizuru untuk memberi Kazuya kesempatan lagi. Saat Kazuya menangis terharu dengan cerita Kibe, seekor anjing tiba-tiba menggonggong dan mengejutkannya. Kazuya melompat sehingga Kibe dan Chizuru menyadari keberadaannya. Ia mendekati Kibe dan meminta maaf atas perkelahian sebelumnya. Namun Kibe tidak mempermasalahkannya dan meninggalkannya bersama dengan Chizuru. Setelahnya, Chizuru memberikan 1 tiket ferry kepada Kazuya dan menyatakan bahwa dia tidak dapat menolak setelah mendengar cerita Kibe. Di atas ferry, Chizuru mulai merasa tidak enak badan. Ia kemudian membahas perasaan Kazuya kepada Mami dan menyuruhnya berjuang. Saat Chizuru pergi untuk beristirahat, Kazuya bertekad untuk menyatakan perasaannya kepada Mami. Dia memberitahu Chizuru bahwa dia tidak akan menyewanya lagi dan berjanji untuk tidak berbicara dengannya di kampus. Mami kemudian menelponnya dan Kazuya pergi keluar untuk berbicara. Gadis itu ingin bertemu dengan Kazuya dan memberitahu bahwa dia sedang menunggunya di kolam renang hotel. Kazuya setuju bertemu dengan Mami dan menjelaskan bahwa dia membutuhkan setidaknya 15 menit untuk tiba di sana. Sementara itu, Chizuru merasa pusing dan pergi keluar untuk menghirup angin. Saat ferry berguncang, ia terjatuh ke air. Kazuya mendengar orang-orang panik menyebutkan seseorang yang tenggelam dan saat menyadari ciri-ciri yang dibicarakan adalah Chizuru, ia membuang ponselnya dan langsung melompat ke air. Kazuya berhasil mencapai Chizuru di bawah air dan keduanya terdampar di dekat bebatuan. Chizuru membuka mata dan terkejut saat menemukan Kazuya di dekatnya. Ia kemudian ingat saat dirinya terjatuh, Kazuya menyelam ke dalam air untuk menolongnya. Chizuru membangunkan Kazuya dan mulai frustasi karena laki-laki itu tidak kunjung sadar. Ia marah karena Kazuya membahayakan nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkan dirinya yang merupakan pacar sewaan. Chizuru mencoba melakukan CPR, namun Kazuya tidak juga bangun. Ia memutuskan memberinya nafas buatan yang tak lama kemudian berhasil menyadarkan Kazuya. Sementara itu, Kibe mendengar orang-orang membahas tentang pasangan yang jatuh dari ferry. Ia panik begitu mengenali ciri-ciri yang disebutkan adalah Kazuya. Tak lama kemudian, penjaga pantai menemukan Chizuru dan Kazuya dan memarahi mereka. Teman-temannya yang mendengar kejadian tersebut juga memarahinya. Saat mobil ambulan menjemput mereka, Kazuya berterima kasih karena Chizuru menyelamatkannya. Gadis itu tidak mempermasalahkannya dan menyatakan sudah selayaknya dia melakukan hal tersebut karena Kazuya adalah pacarnya. Kazuya teringat nafas buatan yang diberikan Chizuru dan mengingatkan kepada dirinya sendiri gadis itu adalah pacar sewaannya. Sementara itu, di dalam ambulan, Chizuru teringat saat Kazuya menyelamatkannya. Keesokan harinya, Kibe dan yang lain menjemput Kazuya dari rumah sakit. Ia mendekati Mami yang duduk di bangku penumpang dan berniat mengatakan sesuatu, namun Mami mengabaikannya dan menutup kaca jendela. Sesampainya di apartemen, Kibe meminta Kazuya menjaga hubungannya dengan Chizuru.
Namun Kazuya menyatakan ia masih memiliki keinginan untuk putus. Kibe meninjunya dan mengingatkan bahwa Kazuya telah mempertaruhkan nyawanya demi gadis itu. Kazuya kemudian mengusir bayangan Chizuru dari kepalanya dan mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa nafas buatan itu hanya dilakukan untuk menyelamatkannya sebagai pelanggan. Malam harinya, ia melihat foto-foto di pantai yang dikirim ke grup dan saat melihat foto Mami, Kazuya tidak dapat menahan keinginannya untuk berfantasi dengan gadis itu. Sambil kocok sana kocok sini, Kazuya membayangkan Mami, namun di sela-sela itu, bayangan Chizuru terus muncul mengganggunya dan membuatnya sadar bahwa dia sudah jatuh cinta pada gadis itu. Keesokan harinya di kampus, Kazuya berpapasan dengan Chizuru yang sedang bersama dengan teman-temannya. Setelah gadis itu pergi dengan berpura-pura tak mengenalinya, Kazuya semakin frustasi dengan perasaannya yang kocar-kacir karena Chizuru. Setelah itu, Nagomi pergi ke resort pemandian air panas untuk merayakan keluarnya dari rumah sakit dan membawa Kazuya bersamanya. Sesampainya di resort, Nagomi menyuruh Kazuya menggunakan kamar lain karena dia akan menginap bersama Sayuri. Kazuya menuju ke kamarnya dan terkejut saat menemukan Chizuru di sana. Kazuya mencoba mengejar Chizuru yang mengomel karena neneknya sengaja menjebak mereka. Chizuru dan Kazuya menemui nenek mereka, tetapi Nagomi dan Sayuri menolak untuk pindah kamar karena sudah memesan makanan dan akan terlalu merepotkan untuk mengubahnya. Chizuru mencoba memberitahu meski mereka adalah pasangan kekasih, ia merasa kurang nyaman jika berduaan dengan Kazuya di kamar. Ia juga memberitahu para nenek bahwa dirinya dan Kazuya belum tidur bersama. Nagomi dan Sayuri terkejut tetapi memberitahu keduanya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. もう夕飯のメニューや浴衣も準備してもらっとるし、今から変更というのは旅館の方にも悪いしの。私おばあちゃんが来ると思って部屋で待ってたのに。そうだよばあちゃん。そういうこと？水原？なんじゃ？まだやっとらんかったのか？いくら恋人でも二人っきりっていうのは、私たちそういうこともまだですし。じゃこれを機に一気に。これを機にじゃない。さあさあ若い二人は部屋へ。 Kembali ke kamar, Kazuya memperhatikan Chizuru yang mengenakan yukata dan terlihat sangat menggoda. Chizuru kemudian memutuskan untuk pergi ke pemandian di mana dia bertemu dengan nenek Kazuya. Nagomi menawarkan diri untuk membantunya membasuh punggung dan menceritakan bahwa hari itu adalah peringatan kematian suaminya. Meski merasa kesepian, bisa menghabiskan waktu bersama Chizuru membuatnya bahagia. Chizuru bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Nagomi jika dia mengetahui bahwa dirinya tidak seperti yang dia bayangkan. Namun Nagomi menjelaskan bahwa setiap orang sedikit berbohong dan dia tidak akan berhenti mencintainya bahkan jika dia adalah alien. Kembali ke kamarnya, Chizuru menikmati waktunya dan mengajak Kazuya minum serta makan bersama. Setelahnya, ia membawa kasurnya untuk tidur di dekat pintu, namun Chizuru memberitahu ia tidak keberatan jika Kazuya tidur di kamar yang sama dengannya. Kazuya membayangkan hal mesum yang membuat Chizuru menendangnya. Chizuru mengomel dan memperingatkan Kazuya untuk tidak macam-macam. Ia juga memberitahu bahwa dirinya mempelajari bela diri sehingga jika Kazuya berulah, dia bisa menyingkirkannya dengan mudah. Beberapa saat kemudian, setelah lampu dimatikan, Kazuya sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia mengajak Chizuru mengobrol dan menanyakan alasannya menyelamatkan dirinya. Namun Chizuru tidak menjawab dan Kazuya menduga gadis itu sudah tidur. Kazuya memikirkan Chizuru dan merasa ingin mengenal gadis itu lebih jauh. Ia bertanya apakah dirinya bisa terus menyewa Chizuru dan tidak perlu memberitahu nenek bahwa mereka putus. Kazuya mengungkapkan ia merasa seperti bisa berubah bersama Chizuru. Tiba-tiba Chizuru berbalik dan memberitahu bahwa ia setuju menjadi pacar sewaan Kazuya. Namun karena hubungan tersebut hanya kebohongan, ia berharap bisa mengakhirinya secepat mungkin agar nenek tidak terlalu sedih. Chizuru menyarankan Kazuya sebaiknya juga mencoba mencari pacar asli. Beberapa hari kemudian, Kazuya dan Chizuru memberitahu bahwa mereka memutuskan untuk berpacaran lebih lama. Sun senang dan menggoda Kazuya yang tidak akan mungkin bisa melepaskan wanita secantik Chizuru. Takeshi bertanya apakah Chizuru menyukai Kazuya karena telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Dengan malu-malu, Chizuru pun membenarkan. Chizuru kemudian memarahi Kazuya karena mengumumkan hubungan mereka kepada teman-temannya.
Kazuya menjelaskan, ia harus melakukan hal tersebut agar mereka tidak melapor kepada nenek. Kibe datang untuk mengucapkan selamat meski kesal karena merasa iri dengan hubungan keduanya. Sementara itu di bangkunya, Mami yang memperhatikan Kazuya dan teman-temannya kesal karena usahanya untuk memisahkan keduanya gagal. Kemudian, mereka bertemu Sun yang memberitahu Kazuya bahwa dia juga punya pacar dan ingin mereka pergi kencan ganda. Kazuya mencoba mencegahnya, tapi Sun sudah mengambil keputusan. Dalam perjalanan pulang, Kazuya menabrak seorang gadis dan secara tak sengaja melihat pakaian dalamnya. Gadis itu buru-buru bangun dan sebelum pergi, dia menyebut Kazuya laki-laki mesum. Di tanggal double date, Sun mengajak mereka ke tempat pendakian gratis dan memperkenalkan pacarnya yang bernama Ruka Sarasina. Kazuya mengenalinya sebagai gadis yang dia tabrak dan tidak percaya Sun mendapatkan gadis yang begitu cantik. Kazuya dan Rika sangat buruk dalam memanjat, namun Chizuru cukup ahli. Melihat pose yang dilakukan Chizuru saat mendaki, Kazuya tergoda dan menyadari ide Sun yang licik. おいちょっと待ってこれ見ていいのかお尻のラインとかくっきり出てそうそういいねで2番はこれは水原うま楽しい。千鶴さんセンスあるよなんつう練り込まれたデートプラン作詞名くそ俺はこんなところでもいいとこ見せられねえのかよ Setelah beberapa saat, Ruka menelpon Chizuru dan menanyakan apakah dia pacar sewaan. Chizuru menyangkalnya dan kembali ke Kazuya untuk memberitahunya tentang hal tersebut. Dia mulai panik jika Sun mengetahuinya dan seluruh kampus akan mendengarnya juga. Saat dia pergi ke kamar mandi, Chizuru memberitahu Ruka bahwa dia salah dan mereka benar-benar berkencan dengan Kazuya. Ruka kemudian meminta mereka untuk berciuman dan Chizuru tidak punya pilihan selain mencium Kazuya. Dia menutupi wajah mereka dengan ponselnya dan meletakkan tangan kanannya di antara bibir mereka. Ruka tidak yakin karena dia tidak bisa melihatnya. Sun kembali dan bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Kazuya kemudian memikirkan sesuatu untuk membuat Chizuru pergi. Ia kemudian mengatakan bahwa Chizuru harus pergi untuk mengunjungi neneknya. Kazuya memutuskan tinggal bersama Sun dan Ruka untuk memastikan dia tidak memberitahunya. Mereka melihat Ruka pergi dan Kazuya agak terkejut betapa singkatnya kencan Sun. Karena Ruka dapat memberitahu Sun kapan saja, Kazuya memutuskan untuk mengejarnya. Namun ternyata Ruka menunggunya dan menyuruh Kazuya mengaku bahwa ia dan Chizuru tidak benar-benar berkencan. Kazuya menyangkalnya dan ketika Ruka berbalik pergi, ia mencoba menghentikannya dan malah menyentuh dada gadis itu. Ruka memukul Kazuya dengan tas dan menyebutnya mesum. Kazuya terus mengikuti Ruka dan memintanya untuk tidak mengungkapkan bahwa Chizuru adalah pacar sewaan. Ruka menebak Kazuya menyewa Chizuru karena alasan yang tidak jelas. Kazuya kemudian menjelaskan bahwa ia menyewa pacar karena dicampakkan oleh mantannya dan merasa kesepian. Ia juga mengakui kebodohannya dan malah memperkenalkan Chizuru kepada keluarganya yang membuat neneknya sangat senang dan akhirnya dia tidak tega mengakhiri hubungan palsu tersebut. Kazuya meminta Ruka untuk merahasiakan hal tersebut dari yang lain dan berjanji akan mendengarkan semua kata-katanya. Ruka kesal dan mengklaim orang yang menggunakan pacar sewaan hanya memanfaatkannya karena niat tersembunyi. 寂しくなって水原のこと借りてバカだから勢いで家族にも紹介しちまってさどうせ軽薄な理由で借りたんでしょ。バレたって大したことないじゃないですか。待ってごめんなさい。Saat ia berlari meninggalkan Kazuya, Ruka menghindari nenek dan terjatuh dari tangga. Namun, Kazuya menolongnya dan mengatakan ia tidak bisa membiarkan pacar temannya terluka. Kazuya berlutut dan tetap memohon pada Ruka untuk tidak memberitahu siapapun. Dia tidak peduli pada dirinya sendiri, tetapi jika hal itu tersebar, ia akan membuat Chizuru kerepotan. Kazuya mengakui meski Chizuru hanya pacar sewaan, namun gadis itu adalah pacar terbaik yang pernah dimilikinya. Ruka kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah pacar sewaan. Keesokan harinya, Kazuya menemui Chizuru dan memberitahu tentang Ruka yang menjadi pacar sewaan. Chizuru kemudian mencari tahu bagaimana dia mengetahuinya dan menemukan agensi tempat Ruka bekerja.
Mereka memutuskan untuk mengawasi Ruka karena tidak yakin dia tidak akan memberitahu siapapun. Di hari berikutnya, Kazuya menunggu Sun saat Ruka muncul di kampusnya dengan dandanan anak SMA. Ruka memberitahu dia datang untuk menemui Kazuya. Saat itu, Kibe berjalan ke arah mereka dan Kazuya yang tidak ingin terlihat langsung membawa Ruka bersembunyi. Sementara itu, Sun menanyakan kepada temannya tentang Kazuya dan diberitahu ia baru saja pergi dengan gadis cantik. Di salah satu ruang kelas kosong, Ruka berhadapan dengan Kazuya dan menyuruhnya untuk memeluknya. Namun Sun datang sehingga mereka bersembunyi di bawah meja. Saat mereka berpelukan, Ruka memeriksa ponselnya dan mengeluarkan suara. Sun akhirnya mendengarnya dan menemukan mereka. Ia bertanya apa yang dilakukan Kazuya dengan Ruka. Kazuya mencoba menjelaskan bahwa hal yang dilihatnya tidak seperti apa yang dipikirkannya. Namun, tiba-tiba Ruka berterima kasih karena Sun telah menyewanya. Kazuya pulang dan berbicara dengan Chizuru di balik pintu. Dia menjelaskan situasinya, namun kemudian terkejut saat melihat Ruka muncul. Dia menjelaskan bahwa Sun memberitahunya bahwa Kazuya tinggal di sana ketika mereka lewat. Melihat bahwa Chizuru adalah tetangganya, Ruka menjadi frustasi dan bertanya-tanya sejauh mana hubungan mereka. Ruka berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang Chizuru sebagai pacar sewaan jika Kazuya berkencan dengannya. Ruka menjelaskan bahwa dia jatuh cinta kepada Kazuya dan menyebutkan kejadian saat di ferry. Karena Kazuya memperlakukan pacar sewaan dengan sangat baik, Ruka yakin dia juga akan bisa memperlakukan pacar sungguhannya dengan baik. 水原千鶴さんのご食料については今後一切口外しないと。和也君が私と付き合ってくれるなら。やだやだやだ。私サラシナルカは宣誓します。何言ってんの。大人をからかうのは良くないよ。好きになる理由なんてどこにも。私は本気です。好きなんです。私、和也君のことが好きなんです。無理に決まってんだろ。この子と付き合うとか付き合うとか。Chizuru dan Kazuya menceritakan tentang situasinya kepada Ruka dan meminta waktu 5 menit untuk berbicara berdua. Kazuya menyatakan bahwa dia tidak menyukai Ruka dan tidak bisa berkencan dengannya karena Sun. Setelahnya, Kazuya memutuskan untuk pergi mencari Sun dan memberitahunya bahwa Chizuru juga disewa. Dengan begitu, mereka dapat menyelamatkan situasi dan dia juga merahasiakannya. Saat dia mencoba untuk pergi, Ruka melihatnya dan mengejarnya. Ia menjelaskan bahwa dia sudah lama mencari seseorang seperti Kazuya dan bahwa dia sengaja memutuskan hubungannya dengan Sun untuk bersama Kazuya. Kazuya mencoba menjelaskan dia tidak bisa menerima Ruka karena Sun adalah temannya. Ruka mulai menangis dan mengatakan dirinya tidak akan memaksa Kazuya untuk menyukainya dengan cepat. Ia meminta Kazuya mempertimbangkan perasaannya sekali lagi. Chizuru menarik Kazuya sedikit menjauh dari Ruka dan memintanya berkencan dengan Ruka karena gadis itu terlihat sangat menyukainya. Selain itu, karena Ruka telah mengakui terlalu banyak hubungan palsu mereka, meninggalkan gadis itu sendirian sudah pasti akan menyebabkan banyak masalah. Kazuya sangat senang dengan casing ponsel barunya dan mengira dialah satu-satunya yang mendapat hadiah dari pacar sewaan. Dia pergi membaca ulasan dan komentar untuk Chizuru dan melihat orang lain juga mendapat hadiah. Keesokan harinya, Kazuya mengeluh pada Chizuru, menyatakan bahwa pria lain mungkin memikirkan sesuatu yang lebih, tetapi dia menjelaskan bahwa dia adalah pacar dan memberikan hadiah Natal adalah hal yang normal, terlebih lagi itu adalah kebijakan agensi. Chizuru bertanya apakah Kazuya menyukainya. Meski sempat panik, Kazuya menyangkalnya. Chizuru menyatakan bahwa mereka hanya menjaga hubungan bisnis. Dalam perjalanan pulang, Ruka mencegat mereka dan kesal karena Kazuya pergi dengan Chizuru. Sebagai balasannya, Ruka pun memaksa Kazuya berkencan dengannya. Pada kencan mereka, Kazuya tidak bisa berhenti memikirkan Chizuru. Ruka memutuskan untuk menutup mata Kazuya dan membawanya ke hotel cinta. Kazuya melihat Ruka melepas kaos kakinya yang membuatnya panik dan mencoba lari, tetapi Ruka menghentikannya dan meminta Kazuya untuk menceritakan segalanya tentang hubungannya dengan Chizuru. Sekali lagi, Kazuya menjelaskan segalanya tentang neneknya dan Ruka memberitahu bahwa dia tidak bisa terus berbohong selamanya. Ruka mengatakan, Kazuya bisa memperkenalkannya sebagai pacar aslinya sehingga dia tidak membutuhkan Chizuru lagi. Kazuya mengatakan tidak mudah menggantikan Chizuru karena neneknya sangat menyukainya
Namun, Ruka mengatakan ia siap tidur dengan Kazuya untuk memberi nenek cucu yang akan membuatnya melupakan Chizuru. Kazuya berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri dan saat dia keluar, Ruka rupanya telah pergi. Di tahun baru, Kazuya mengajak Chizuru menemui nenek dan orang tuanya. Saat mereka mengejutkan semua orang, Ruka muncul menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan mereka. Chizuru dan Kazuya panik namun memperkenalkannya sebagai teman. Ruka dengan cepat mulai menyanjung Nagomi. Ketika mereka sampai di restoran, Nagomi bertanya-tanya dari mana mereka mengenal satu sama lain. Kazuya menjelaskan bahwa Ruka adalah teman Chizuru, tetapi Ruka menyatakan bahwa dia adalah pacarnya. Nagomi menyuruh semua orang masuk dan memanggil Kazuya untuk berbicara dengannya. Nagomi mulai memukuli Kazuya karena selingkuh dari Chizuru dan mendoakan gadis-gadis itu. Ia menyuruh Kazuya memutuskan Ruka atau memutuskan hubungan keluarga. Sementara itu di toilet, Ruka memberitahu Chizuru bahwa mereka tidak dapat menyimpan kebohongan itu selamanya dan hanya memperumit masalah. Dia menebak bahwa Chizuru mempertahankan hubungan tersebut karena ingin menjadi pacar Kazuya. Namun, jika Chizuru tidak menginginkannya, dia harus membiarkan Ruka mengambil peran tersebut karena dia serius dengan Kazuya. Saat makan malam, Ruka menyuapi Kazuya, namun tidak ada reaksi dari Nagomi atau orang tuanya. Dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan memanggilnya ke tempat lain untuk berbicara. Orang tua Nagomi dan Kazuya memberitahu Chizuru bahkan terlalu baik karena dia berhasil berurusan dengan Ruka. Setelah makan malam, Nagomi dan Ruka akhirnya sendirian. Ruka berencana untuk menceritakan semuanya tentang Kazuya dan Chizuru. Namun sebelum dia bisa memulai, Nagomi menyatakan bahwa dia senang bertemu Ruka karena dia adalah teman Chizuru. Ia memberitahu dirinya memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ruka tentang Chizuru. Saat mendengar apa yang dikatakan Nagomi, Ruka menyadari bahwa dia hanya menginginkan Chizuru. Chizuru kemudian datang dan senang dia menemukan mereka. Nagomi dan lainnya melanjutkan menuju kuil. Chizuru memberitahu Kazuya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian pergi dan berterima kasih kepada Ruka karena tidak memberitahu neneknya. Ruka mengatakan bahwa dia merasa itu bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya, tetapi dia tidak akan menyerah dan yakin suatu saat Nagomi akan mengakuinya. 今はまだ言えないって思っちゃったんだから。ルコちゃん。だから千鶴さんとは、私は和也くんの彼女だし、レンカノのくせに和也くんの家族に干渉する千鶴さんも大嫌いです。持久戦で行きます。覚悟してください。私諦めませんから。いつかおばあちゃんにも認めてもらって、私が本当の彼女になるって。Beberapa hari kemudian, Ruka mulai bekerja di tempat karaoke yang sama dengan Kazuya. Kibe dan teman-temannya datang untuk mengejeknya sebelum menyewa room untuk karaoke. Kibe memberitahu tentang Sun yang bertingkah aneh dan menulis tweet yang suram. Kazuya mengira hal itu karena Ruka dan menyarankannya untuk meminta maaf. Namun, gadis itu menganggap Sun adalah masa lalunya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya belum bekerja sebagai pacar sewaan sejak berkencan dengan Kazuya. Setelah selesai bekerja, Kazuya menerima bayaran pertamanya. Ia memikirkan apa yang harus dilakukannya dengan uang tersebut dan terlintas keinginan untuk menyewa Chizuru. Namun begitu teringat amukan Ruka, Kazuya buru-buru menyingkirkan keinginan tersebut. Kazuya mulai memikirkan bagaimana dia bisa membantu Sun dan saat sebuah ide muncul, dia mendatangi Chizuru untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, dia mengatur pertemuan dengan Sun, namun bukan Kazuya yang datang, melainkan Chizuru yang menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai pacar sewaan Sun. Sun tidak percaya dan memeriksa secara online memastikan bahwa dia memang disewa. Dia terus berpikir curiga bahwa Kazuya mungkin benar-benar berkencan dengan Chizuru saat dia melompat untuk menyelamatkan gadis itu di kapal feri dan mereka mungkin hanya mempermainkannya. Sun memikirkan cara untuk pergi dan beralasan ia harus mengerjakan tugas kuliah. Saat Sun berbalik, ia mendengar rencana Chizuru yang berniat kencan dengannya di taman hiburan. Sun melihat Chizuru terlihat kecewa dan berencana pergi ke taman hiburan seorang diri karena dia sudah membeli tiket. Begitu membayangkan Chizuru akan digoda oleh banyak laki-laki hidung belang di sana, Sun memutuskan melanjutkan kencannya dan pergi ke taman hiburan dengan Chizuru. Di sana, mereka naik komedi putar dan Sun memperhatikan Chizuru yang terlihat sangat cantik. Ia percaya bahwa hubungan Kazuya dengan gadis itu bukan bohongan. Setelah dari sana, mereka pergi ke rumah hantu.
Sun menceritakan panggilan masa kecilnya yang membuat Chizuru tertawa. Saat mereka berdua naik perahu terbang, Sun kesal dengan dirinya sendiri karena meski enggan dengan kencan tersebut, dia malah menikmatinya. Sun mengajak Chizuru mengobrol dan menyebut laki-laki adalah makhluk bodoh karena bersedia menghambur-hamburkan uang untuk menggunakan pacar sewaan. Sun menceritakan, setiap laki-laki yang melihat gadis secantik Chizuru pasti memikirkan keinginan untuk melakukan hal mesum dan merasa lucu memikirkan dirinya yang menyedihkan. Chizuru menghibur Sun dan mengatakan, meski dirinya hanya pacar sewaan yang tak bisa melakukan banyak hal seperti pacar sungguhan, tapi dia ingin menjadi perban yang bisa membantu menyembuhkan luka. Sun memikirkan berbagai hal dan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia memiliki pacar sungguhan. Di malam hari, Sun berterima kasih kepada Chizuru karena sudah membuatnya merasa lebih baik. Ia berniat untuk membayarnya, namun Chizuru memberitahu bahwa ia sudah dibayar. 最初は戸惑ったけどさ、すげえ楽しかったよ。そうだ、金。千鶴さん、今日はありがとな。知ってるんだろ、部下ちゃんのこと。お代はもうもらってるんだ。もらってるって。気まずい。ごめん、私ちょっとお手洗いに。和也、お前そこで何を。いや、その観光。 Dia kemudian melihat Kazuya memperhatikan mereka dan Chizuru membiarkan mereka berbicara sebentar. Mendengar seluruh ceritanya, Sun mulai menertawakan Kazuya namun merasa lega. Chizuru kemudian kembali dan Kazuya pergi. Sun bertanya apakah pacar sewaan bisa jatuh cinta sungguhan dengan pelanggan? Chizuru mengingat percakapannya dengan Kazuya dan bagaimana dia bersedia mempermalukan dirinya sendiri untuk membantu temannya Sun agar dia tidak membenci wanita. Chizuru tidak memberikan jawaban pasti kepada Sun yang membuatnya mulai percaya bahwa gadis itu telah jatuh cinta pada Kazuya. Keesokan harinya, Kazuya menerima catatan dari Chizuru yang memintanya untuk menemuinya di balkon malam nanti. Kazuya mulai membayangkan hal mesum, namun saat dia pergi ke balkon, Chizuru ternyata memintanya untuk menyewa temannya yang bernama Sumi Sakurasawa. Chizuru menjelaskan karena Sumi baru saja memulai sebagai pacar sewaan, gadis itu cukup pemalu sehingga klien mengeluh. Kazuya setuju dan diperingatkan Chizuru untuk tidak mempermainkan Sumi. Chizuru kemudian bertanya kepadanya tentang Mami, dan Kazuya menjelaskan bahwa mereka belum pernah berbicara sejak di pantai dan tidak lagi yakin dia masih mencintainya. Sumi menjelaskan rutinitas hariannya saat dia bangun, bagaimana dia membawa anjingnya keluar dan pergi ke kampus. Dia hanya menerima shift pacar sewaan 2 kali dalam seminggu dan kadang dipilih sesuai tipe dan kadang secara acak. Dia tidak menyukai mode pacarnya dan cukup pemalu selama kencannya. Sumi sangat mengagumi Chizuru dan ingin menjadi seperti dia. Chizuru mengatakan bahwa Sumi hanya membutuhkan lebih banyak kepercayaan diri dan dia juga gugup pada awalnya, tetapi juga yakin ada klien yang akan mencintainya apa adanya. Keesokan harinya, Kazuya menunggu Sumi dan melihat seorang gadis bersembunyi di balik tiang yang kemudian dikenalinya sebagai Sumi. Kazuya memperhatikan Sumi sangat imut dan cantik meski terlihat sangat malu sampai-sampai tidak berani bicara. Kazuya mencoba menanyakan apakah Sumi sudah memberitahu tentang dirinya dari Chizuru. Gadis itu hanya menjawab dengan anggukan kepala yang membuat Kazuya menyimpulkan bahwa gadis itu memiliki kesulitan berkomunikasi. Dia mengajak Sumi pergi dan memintanya menganggapnya sebagai dinding agar tidak malu. Saat mereka pergi untuk minum kopi, Kazuya mencoba mengajak Sumi mengobrol. Namun gadis itu terlihat sangat gugup dan masih belum membuka suara. Kazuya menyarankannya untuk mencoba tersenyum dan saat Sumi mencobanya, senyum yang ditampilkannya juga sangat kaku. Kazuya kemudian membawa Sumi main bowling dan saat gadis tersebut melempar bola dengan mengamati pemain lain, ia malah tertarik bola dan juga jatuh. Kazuya bertanya mengapa Sumi ingin menjadi pacar sewaan dan dengan menggunakan gerakan dia menjelaskan bahwa dia ingin berubah. Kazuya pergi untuk membeli minuman, tapi saat dia kembali, dia melihat 3 laki-laki sedang menggoda Sumi. Kazuya tidak ingin berkelahi, tapi juga tidak ingin mengecewakan Chizuru. Dia kemudian muncul dan membawa Sumi pergi. スカート短いね。これキュロットスカートってやつ？中どうなってんの？かわいい。超若くなってる。ナンパ怖っ。出てったら絡まれるか。遅くなって悪かったな。便所混んでて。なんか用すか。
うちらもう帰るとこなんで。行こう、スミ。ごめん。あの人、和也くんに悪いこと。ありがとう。喋った。 Saat mereka berjalan, orang-orang mulai mengejeknya. Mendengar hal tersebut, Sumi meminta maaf, namun Kazuya menjelaskan bahwa mereka hanya cemburu dan dia sudah terbiasa saat berjalan dengan Chizuru. Sumi memberanikan diri untuk menawari Kazuya bergandengan tangan. Kazuya setuju melakukannya dan mengajak gadis itu membeli es krim. Di sana, Sumi mencoba menawari Kazuya es krim, menyadari gadis itu berusaha keras untuk melawan sifat pemalunya. Kazuya mencicipi sedikit es krim milik Sumi. Mereka pergi ke area ice skating, dan saat Sumi terjatuh, Kazuya mencoba menolongnya, namun dia malah tertarik dan nyaris menimpa Sumi jika tidak bertumpu pada dinding. Tiba-tiba hidung Kazuya mimisan, dan dia pergi ke toilet untuk membasuhnya. Saat dia kembali, Kazuya terkejut melihat Mami bersama Sumi. Kazuya panik dan bingung memperkenalkan Sumi kepada Mami, namun Sumi memeluk lengannya dan tetap bertindak sebagai pacarnya. Mami bertanya kepada Sumi apakah dia bisa memberi mereka waktu beberapa menit untuk berbicara, dan Kazuya setuju. Mami berkomentar bahwa Kazuya benar-benar berubah dan sekarang bersama gadis cantik lainnya. Sebelum pergi, Mami memberitahu Kazuya bahwa dia tidak akan memberitahu Chizuru tentang hal tersebut. Kemudian saat kencan mereka berakhir, Kazuya memberitahu Sumi bisa melakukannya dengan baik dan meskipun dia tidak banyak bicara, dia benar-benar berusaha menjadikan kencan itu menyenangkan. Sumi teringat kata-kata Chizuru dan memanggil nama Kazuya, memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi dan kemudian pergi. Kazuya menganggapnya sangat lucu, bertanya-tanya apakah dia harus menyewanya lagi, tetapi ingat bahwa masalahnya dimulai seperti itu. Sumi kemudian menelepon Chizuru, memberitahu bagaimana kencannya dan bahwa Kazuya menyelamatkannya dari beberapa bajingan. Di rumah, Mami tidak bisa berhenti memikirkan Kazuya. Dia benar-benar terkejut seorang gadis cantik seperti Sumi tertarik kepada Kazuya. Mami tidak dapat menemukan Sumi di media sosial, tetapi saat mencari namanya, dia menemukan bahwa gadis itu adalah pacar sewaan. Chizuru memanggil Kazuya di balkon dan berterima kasih karena telah membantu Sumi. Chizuru kemudian menjelaskan bahwa dia mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan pacar sewanya karena sutradara yang diajak bicara oleh Umi tertarik padanya dan akan memberinya peran. Kazuya sedih mendengarnya, namun berterima kasih atas semua yang telah Chizuru lakukan untuknya. Keesokan harinya, Chizuru berkencan dengan pelanggan bernama Maya, namun pelanggan tersebut ternyata adalah Mami. Malam harinya, saat dia memikirkan kata-kata Chizuru, Ruka menghubunginya untuk mengajaknya kencan. Keesokan harinya, mereka bertemu dan Ruka langsung menempeli Kazuya yang membuat orang-orang di sekitar mereka iri. Mereka pergi ke toko pakaian dan Ruka menunjukkan salah satu gaun yang dicobanya di depan Kazuya. Ruka senang mendengar komentar Kazuya yang menganggap gaun berwarna lavender tersebut cocok untuknya. Namun Ruka langsung kecewa begitu Kazuya menyebut bahwa Chizuru juga memiliki syal berwarna sama dengan gaun tersebut. Kazuya menyadari ia tidak seharusnya membahas tentang Chizuru dan mencoba meminta maaf. Namun Ruka tidak mempermasalahkannya karena tahu Kazuya masih menyukai Chizuru. Ia juga tahu bahwa dirinya juga tidak boleh memaksa karena dia ingin Kazuya benar-benar menyukainya. Kazuya memperhatikan betapa baiknya Ruka dan segala sifat lainnya yang akan membuat laki-laki yang akan menjadi pacarnya senang. Kazuya bertekad dia tidak bisa bergantung kepada Chizuru dan harus menemukan seseorang yang dicintainya. Di hari berikutnya, saat Kazuya berada di tempat kerja, ia menemui Ruka dan berniat meminta gadis itu menjalin hubungan dengannya secara serius. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kazuya melihat Mami dan Chizuru masuk ke salah satu ruangan karaoke. お試しって約束だったけど、やっぱ俺と正式に。和也くん。ごめんルカちゃん、ちょっと話があるんだ。 Kembali ke dalam ruangan, Mami menanyakan tentang tempat yang dikunjungi Chizuru saat berkencan dengan Kazuya. Namun Chizuru menyatakan dia tidak ingin membicarakan hal tersebut. Sementara itu, Kazuya berpura-pura membersihkan lantai dan membuka pintu sedikit untuk mendengar pembicaraan keduanya.
Di sana, Mami menyuruh Chizuru berhenti membodohi semua orang di kampus dengan hubungan palsunya bersama Kazuya. Saat Chizuru dan Mami pergi meninggalkan karaoke, Kazuya berpura-pura sakit untuk mengikuti mereka. Dia menemukan keduanya berbicara di jembatan penyeberangan dan mendengar Chizuru memberitahu bahwa Kazuya adalah pacarnya. Mami tetap tidak percaya dan berbalik pergi. Namun Chizuru menahannya dan memberitahu tentang besarnya perasaan Kazuya kepada Mami. Dengan kesal, Mami menyentakkan tangannya dan memberitahu hal tersebut adalah masalahnya dengan Kazuya, lalu dia berjalan pergi. Di malam hari, Kazuya berterima kasih kepada Chizuru karena telah berbicara untuknya. Chizuru juga meminta maaf karena dia gagal meyakinkan Mami untuk kembali bersama dengan Kazuya. Saat Chizuru membicarakan berbagai hal dan meyakinkan bahwa Kazuya masih bisa memulai hubungan serius dengan Ruka, Kazuya menyatakan bahwa ia ingin Chizuru yang menjadi pacarnya. Chizuru terkejut dan Kazuya langsung menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah sebagai pacar sewaan. 君が彼女だったらどんなに幸せだろうって。ルカちゃんとのこともあるけど、あなたがまだマミさんのことを忘れられないなら。君がいい。君が。 Di dalam apartemen, Chizuru memikirkan kata-kata Kazuya dan menyebutnya bodoh. ようこそ身の程知らずのバカ野郎。